Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema bersaksi dengan kuasa Tuhan. Bacaan kita dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Demikian bunyinya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, bersaksi kadang menjadi suatu tugas yang menakutkan atau enggan kita lakukan. Kita khawatir ditolak atau kita tidak tahu harus berkata apa, atau bahkan kita terkadang tidak tertarik untuk melakukannya. Nah, dalam bagian ini dicatat tentang Petrus dan kawan-kawan yang bersaksi dengan berani di hadapan para pemimpin Yahudi yang menangkap mereka. Nah, saat itu para pemimpin Yahudi menjadi marah dan menangkap mereka setelah para rasul menyembuhkan seorang yang lumpuh, lalu kemudian memberitakan tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Nah, sudah oleh sebab itu para pemimpin Yahudi menangkap mereka dan mengadili mereka. Di saat mereka harus menghadapi pengadilan di hadapan para pemimpin Yahudi ini, tentu saja pengalaman ini memberikan satu tekanan yang berat bagi para rasul. Namun demikian kita melihat bagaimana para rasul dapat menghadapi dan menjawab persidangan para pemimpin Yahudi itu, dan dengan berani mereka menyaksikan tentang kebenaran tentang kebangkitan Kristus. Sehingga pemimpin Yahudi menjadi heran karena mereka tahu bahwa para rasul ini hanya orang biasa yang tidak terpelajar. Saudara, apa yang membuat para rasul mampu bersaksi dengan baik bahkan dalam situasi yang begitu sulit? Tentu bukan karena kekuatan mereka sendiri, tapi semata-mata karena kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka, dan karena mereka bersandar sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus sendiri dalam Markus 13 ayat 11 telah menjanjikan penyertaan Tuhan saat kita bersaksi. Tuhan Yesus berkata, "Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Saudara, jelas dari janji ini sudah dialami oleh para rasul. Ya, mereka sudah bersaksi, mereka bukan orang yang terpelajar, dan Roh Kudus mengaruniakan bagaimana mereka harus menjawab pertanyaan dari para pemimpin Yahudi. Saudara-saudara, hal ini seharusnya juga dapat meneguhkan kita untuk berani bersaksi. Sekalipun kita merasa begitu terbatas, begitu tidak tahu harus mengatakan apa. Tapi ingatlah, ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, yang akan menolong kita bersaksi. Oleh karena itu kita harus bersandar kepada kuasa Roh Kudus, berdoa, dan memulai semuanya itu dengan berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita melihat dalam sikap para rasul ini adalah kerinduan mereka untuk bersaksi. Kisah 4 ayat 18 dicatat, "Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus." Para pemimpin Yahudi berusaha menghentikan niat para rasul untuk bersaksi dengan mengancam dan menakut-nakuti mereka. Tapi respon para rasul menunjukkan kerinduan mereka, tekad mereka untuk bersaksi tentang Kristus tidak dapat dihentikan. Petrus menjawab mereka dalam Kisah 4 ayat 9, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah?" Saudara, Petrus menjawab mereka dengan begitu berani. Keberanian yang dimiliki Petrus dan kawan-kawan ini bukan karena mereka mendapat dukungan dari orang banyak, tetapi dari kerinduan hati mereka untuk taat pada panggilan Tuhan untuk bersaksi. Sehingga di dalam hati mereka ada keberanian yang dari Tuhan. Saudara, sebagai murid-murid Kristus, kita juga dipanggil untuk bersaksi dengan berani. Harus ada satu kerinduan di dalam hati kita, supaya kita juga diberi kekuatan dan akhirnya keberanian untuk bersaksi. Dan Tuhan berjanji Dia akan menyertai kesaksian kita senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.